Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salam yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang sunnah-sunnah yang kita lakukan ketika jelang Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Kita tahu bahwa di dalam Islam, Nabi Muhammad SAW mengajarkan banyak sekali hal yang kemudian kita disunahkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, berkenaan dengan Idul Adha sejak tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian tanggal 9 yang kemudian dikenal dengan istilah Hari Arafah, kemudian tanggal 10, 11, 12, dan 13 itu banyak sekali hal-hal yang disunahkan untuk kita lakukan. Yang kita melakukannya kemudian akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Pertama adalah sejak tanggal 8 Dzulhijjah itu kita disunahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dilanjut dengan tanggal 9 Dzulhijjah kita juga puasa 2 hari. Yang kemudian pada malam Idul Adha kita juga disunahkan kemudian mengumandangkan takbir. Nah, ini penting. Takbir itu bisa dikumandangkan di masjid, di rumah, di jalan, walaupun tidak perlu berkonvoy. Umpamanya pada saat malam takbiran, kita sedang nyupir, berada di jalan, ya ketika itu kita baca Allahu Akbar, dan seterusnya. Takbir. Sahabat salam yang dirahmati oleh Allah, pada saat Idul Adha tentu yang sangat disunahkan juga, yaitu kita melaksanakan sholat Idul Adha bersama-sama. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad itu menganjurkan kita melaksanakan sholat Idul Adha, mengajak seluruh anggota keluarga, memakai pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian. Kemudian jalan yang harus dipilih itu sebaiknya berbeda antara berangkat dan pulang. Kenapa? Karena akan menjadi saksi kebaikan yang kita lakukan dalam bentuk melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, sebelum sholat Idul Adha, kalau Idul Fitri kita disunahkan sebelum sholat Idul Fitri untuk makan. Nah, pada saat melaksanakan Idul Adha atau sholat Idul Adha, kita disunahkan juga makan, tapi setelah Idul Adha, bukan sebelum sholat Idul Adha. Nah, ini bedanya. Jadi kalau Idul Fitri kita makan sebelum melaksanakan sholat Id. Kalau Idul Adha sunnahnya kita makan setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Terakhir yang paling besar yaitu berkurban. Dan dalam Al-Quran ditegaskan fasolli li rabbika wanhar. Dan Nabi Muhammad pernah bersabda, man lahu sa'atun walam yuddohi fala yashad musolana, kata Nabi. Barang siapa yang memiliki keluasan rezeki tapi tidak berkurban, maka jangan hadir di tempat sholat kami. Nah, hadis ini menunjukkan betapa kita disunahkan. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan selanjutnya kita bagi-bagikan daging kurban itu kepada orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang tidak mampu, yang barangkali untuk makan daging butuh pengeluaran tersendiri yang mereka tidak mampu. Nah, kita bisa melanjutkan kesunahan itu dengan tetap mengumandangkan takbir sampai 3 hari atau tanggal 13 yang disebut dengan Ayyamut Tasyrik. Inilah kesunahan-kesunahan yang sangat banyak yang kita dianjurkan melakukannya saat Hari Raya Idul Adha, sebelum dan sesudahnya. Demikian sahabat salam yang dirahmati oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.